Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Asumsi Farmasi Podcast. Alhamdulillah kita sudah mencapai episode yang ke-7. Jadi yang kemarin itu kita sudah membahas tentang Journey of Pharmacist. Silahkan ditonton di channel YouTube kami, yaitu HMJ Farmasi Winam. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai dari Sumpah Pemuda nih. Nah, untuk hostnya, perkenalkan saya Nadia Nur Fadila, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir kakanda kita yang luar biasa, yaitu Kakanda Kurniawan Jamaluddin SPAM. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, alhamdulillah baik. Iya Kak, alhamdulillah Kak, baik Kak. Kalau untuk kesibukan Kak, belakangan ini Kak, apa-apa saja Kak? Alhamdulillah sekarang ya masih sibuk juga, kan masih kerja juga Kak, jadi cari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Alhamdulillah Kak, mudah-mudahan kegiatan tak semua lancar, amin. Amin. Iya Kak, jadi Kak, kita kan ini akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai dari Sumpah Pemuda Kak. Kalau menurut saya Kak, pertama Sumpah Pemuda itu menurut saya nih Kak ya, Sumpah Pemuda itu merupakan suatu bukti atau suatu gambaran Kak, pada saat itu pemuda-pemudi Indonesia begitu besar tekad dan semangatnya untuk bersatu memerdekakan bangsa Indonesia Kak. Kalau menurut Kakak nih Kak, Sumpah Pemuda itu apa sih Kak kalau menurut Kakak? Iya, jadi terkait Sumpah Pemuda ya, jadi untuk saya sendiri Sumpah Pemuda itu ya seperti juga dibilang sama kita ya tadi, panggilannya Nur ya, Nur. Ya, Nadia Kak. Jangan bilang Nadia tadi, kalau Sumpah Pemuda itu adalah hasil kesepakatan, bisa dibilang hasil kesepakatan, hasil perjuangan dari pemuda-pemuda kita di masa dulu, demi untuk mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia ya. Hingga sampai hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan itu tuh. Akhirnya kita bebas bisa bebas kemana-mana, bisa berekspresi tanpa adanya negara-negara lain ataupun negara asing yang menjajah negara kita. Mungkin seperti itu untuk bagaimana pemuda itu. Oh iya Kak, baik Kak. Terus Kak, kalau untuk nilai-nilai dari Sumpah Pemuda sendiri nih Kak, kalau menurut saya itu Kak, nilai-nilai dari Sumpah Pemuda yang bisa kita ambil itu, misalnya yang paling pertama itu soal nasionalisme Kak. Terus yang kedua soal persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga itu peran dari pemuda itu sendiri yang harus berperan dalam setiap pembangunan Indonesia nih Kak. Kalau menurut Kakak nih, gimana nih Kak menurut Kakak soal nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini? Ya, tentunya tidak terlepas dari yang kita bilang tadi, bahwasanya nilai-nilai Sumpah Pemuda itu tidak terlepas dari yang namanya nasionalisme ya, di mana kayak kita bilang itu nasionalisme itu seperti bagaimana kita cinta kepada tanah air ya, tentunya kurang lebih seperti itu. Sumpah Pemuda dalam artian cinta kepada tanah air artinya kita sebagai pemuda hari ini tentunya harus tidak melupakan perjuangan para tokoh-tokoh pemuda terdahulu ya, terkait bagaimana perjuangan mereka memerdekakan negara kita yang bisa dibilang tidak mudah, mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan pertumpahan darah sampai akhirnya kita bisa merasakan kemerdekaan sampai hari ini. Terus juga nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Sumpah Pemuda ini sebenarnya sudah tertuang ya di dalam Pancasila itu sendiri, ada 5 dasar di situ. Saya kira Sumpah Pemuda itu sudah semua tertuang di dalam situ. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sih sebenarnya. Itu. Baik Kak. Terus Kak, kan kita lagi di bulan Oktober nih Kak, dan salah satu tanggal di bulan Oktober ini kan ada tanggal 28 Oktober, yaitu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kalau saya nih Kak ya, kenapa
kenapa sih Kak kita nih harus memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Kenapa begitu harus diperingati gitu Kak? Harus dirayakan? Ya, lucu ya pertanyaan ini, kenapa harus diperingati ini Sumpah Pemuda? Jadi ya seperti mungkin saya bilang tadi, kayak misalkan juga kenapa kita harus memperingati Hari Pancasila, kenapa kita harus memperingati Hari Guru, kenapa kita harus memperingati Hari Buruh, kenapa kita harus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, semua itu apa dibilang kalau bisa kita pelajari lagi sejarah ataupun apa namanya bagaimana gerakan-gerakan apa namanya pemuda-pemuda tertentu, tentunya dengan tujuan apa kita ingin mengenang jasa-jasa mereka tentunya. Artinya kita tidak ingin melupakan pengorbanan tumpah darah mereka, pemikiran mereka hingga sampai hari ini kita merasakan kemerdekaan itu. Nah, tentunya dengan merayakan Sumpah Pemuda dengan hari-hari tertentu di tanggal 28 nantinya, dengan begitupun juga di hari-hari lain dengan apa namanya dengan perayaan hari-hari tertentu, tentunya dengan itu kita sebagai manusia hari ini yang lahir bukan di zaman mereka, namun setidaknya kita bisa merasakanlah bagaimana apa yang mereka rasakan dahulu. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka dahulu, hingga kemudian apa namanya akhirnya kita setidaknya mengucapkan terima kasih lah kepada mereka, terima kasih atas perjuangan para pemuda terdahulu, akhirnya kita bisa merasakan kemerdekaan hingga hari ini. Kalau saya seperti itu sih. Oh iya Kak, jadi intinya itu dengan merayakan Sumpah Pemuda ini kita bisa mengingat kembali sehingga kita bisa kembali semangat Kak ya dalam tetap terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini Kak. Yeah. Oke Kak. Terus Kak, kan kalau kita lihat nih Kak, banyak nih pemuda atau pemudi yang udah berkarya, bahkan bisa menghasilkan pundi-pundinya sendiri, tetapi banyak juga nih Kak, pemuda-pemuda yang malas Kak untuk berkarya, atau banyak juga yang takut untuk berkarya. Gimana nih Kak pandangan Kakak soal mereka, pemuda dan pemudi yang malas berkarya Kak? Ya, untuk berbicara sebenarnya tentang karya, kita tidak bisa apa namanya tidak bisa menilai bahwa ini adalah sebuah karya atau ini adalah bukan karya. Namun kalau kita bisa melihat secara dari luar saja bilang, oh ternyata ini tidak memberikan karya apa-apa terhadap bagaimana peran mereka hari ini mengenang Sumpah Pemuda ataupun mengenang jasa-jasa para pemuda terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan hingga hari ini. Nah, terkait bagaimana apa namanya sikap teman-teman pemuda hari ini, bagaimana mereka mengekspresikan ataupun apa namanya mengapresiasi terhadap bagaimana Sumpah Pemuda itu, ada berbagai cara sih sebenarnya. Walaupun yang kita bilang tadi ada yang juga mungkin malas-malasan toh. Jadi untuk hal seperti itu sebenarnya kalau saya menurut saya pribadi itu tergantung dari bagaimana teman-teman tersebut apa namanya mempelajari ataupun mendapatkan informasi terkait bagaimana sih sebenarnya apa namanya Sumpah Pemuda itu yang harus ada dalam diri mereka. Mereka mungkin belum mendapatkan siapa sih sebenarnya urgensi dari Sumpah Pemuda ini, yang sampai yang mereka pikir mungkin Sumpah Pemuda itu ya Sumpah Pemuda sih, yang dulu ya dulu saja, sekarang ya beda nih, yang sekarang ya saya, yang dulu ya dulu, mungkin seperti itu. Jadi alasan beda dengan mungkin teman-teman yang sangat fanatik dengan Hari Sumpah Pemuda. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau kita bisa lihat ya teman-teman mahasiswa khususnya, kalau ada Sumpah Pemuda banyak sekali bagaimanapun banyak sekali ekspresi yang mereka keluarkan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebenarnya misalkan apa namanya kayak long march toh, demo mungkin juga ada pun juga yang berkarya melalui lukisan, banyak sekali lah. Artinya kita tidak bisa juga menjudge teman-teman yang mungkin malas ataupun belum memaknai arti Sumpah Pemuda ini. Namun tugas kita yang saat ini mungkin apa namanya mungkin memahami bilang bahwasanya Sumpah Pemuda ini penting untuk kita rayakan ataupun kita peringati sampai hari ini, kita rangkul mereka, kita mencoba memberikan informasi terkait bagaimana sih pentingnya peran Sumpah Pemuda hingga hari ini, mengapa kita harus memperingatinya, mungkin seperti itu. Oh iya Kak, baik Kak. Terus Kak,
kan banyak nih Kak yang punya sebenarnya niat untuk berkarya atau melakukan sesuatu Kak, tetapi dia tuh kayak tidak mempunyai wadah untuk menampung kemampuannya begitu Kak. Terus Kak, gimana nih Kak untuk hal itu? Bagaimana menurut Kakak peran Kak dari himpunan mahasiswa begitu Kak menanggapi hal tersebut Kak? Iya Kak. Ya, terkait bagaimana, kalau tidak salah bagaimana menumbuhkan peran ya, menumbuhkan peran pemuda agar bisa mereka juga berkarya. Kalau tidak salah gitu ya, bagaimana peran, bagaimana kita bisa menumbuhkan peran pemuda supaya mereka bisa dibilang lah bermanfaat sampai hari ini. Jadi kalau menurut saya khususnya untuk organisasi ya tadi. Jadi kalau menurut saya tentunya kita harus yang pertama kita harus menyediakan wadah. Kalau menurut saya kita harus menyediakan wadah. Nah, kemudian jika wadah itu sudah ada seperti himpunan badan eksekutif, DEMA, wadah-wadah seperti itu yang mungkin bisa membantu mereka untuk bisa membantu mereka untuk bagaimana bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana si peran Sumpah Pemuda itu. Nah, kemudian tentunya tidak terlepas dari itu peran teman-teman yang ada di lembaga ataupun teman-teman yang sudah sudah paham lah tentang bagaimana sih sebenarnya kita berprinsip berorganisasi. Jadi tujuan kita berorganisasi apa, dengan manfaat yang kita dapatkan dengan organisasi apa. Nah, peran kita di situ adalah merangkul seperti yang kita tadi. Kita tidak bisa seperti teman-teman yang bisa. Kalau kita tidak merangkul teman-teman yang lain untuk aktif dalam sebuah himpunan ataupun dalam sebuah organisasi, mereka tidak akan merasa dibilang mereka tidak akan merasa terpanggil dengan dalam sebuah organisasi. Artinya kita harus berperan aktif sebagai teman-teman yang aktif di himpunan ataupun di organisasi, harus berperan aktif dalam meningkatkan peran pemuda-pemuda yang lain belum aktif dalam organisasi. Tentunya juga dengan mengadakan berbagai macam kegiatannya khususnya yang bermanfaat bagi pemuda hari ini ya. Nah, teman-teman yang khususnya di organisasi itu menumbuhkan ide kreatif bagaimana teman-teman bisa menciptakan kegiatan yang kemudian kegiatan tersebut pemuda-pemuda bisa ikut berpartisipasi dalamnya, dan kemudian dengan itu mereka memiliki keinginan untuk bagaimana bisa berkontribusi sebagai pemuda hari ini. Iya Kak. Baik Kak, jadi dari yang tadi saya tangkap yang dijelaskan oleh Kak Wawan soal peran aktif dari teman-teman yang lain untuk merangkul ya Kak ya. Kalau misalnya berarti ini terkait soal persatuan ya Kak. Kalau misalnya menurut Kakak nih Kak, bagaimana sih Kak kita itu bisa menimbulkan kembali arti sesungguhnya dari persatuan dan kesatuan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia Kak? Ya, oke. Jadi tentunya untuk menciptakan persatuannya, menurut saya menciptakan persatuan dan kesatuan di negara kita Indonesia, khususnya mungkin juga di di organisasi kita, di lembaga kita, tentunya kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Mungkin yang pertama bahwasanya dengan rasa tanggung jawab artinya kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kemudian kita merangkul teman-teman kita yang lain untuk kita bisa bersilaturahmi, untuk bisa kita membangun jalinan sosial dengan mereka. Terus yang kedua kemudian adalah untuk membangun persatuan tentunya juga dengan adanya lembaga. Nah, tentunya dengan adanya lembaga ini seperti kan kalau dibilang Indonesia itu kan juga sebenarnya adalah lembaga, kalau tidak salah ya. Negara yang adalah sebuah lembaga juga. Jadi kalau tidak ada negara Indonesia ini kita tidak bisa bersatu. Nah, sama juga dengan misalkan dalam sebuah kabupaten, kecamatan, desa ataupun lembaga seperti himpunan. Nah, ini adalah sebuah wadah yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai sesuatu yang menimbulkan suatu persatuan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau mungkin saya seperti itu. Oh iya Kak, baik Kak. Untuk selanjutnya nih Kak, sebagai seorang pemuda nih Kak, kan kita harus punya jiwa nasionalisme nih Kak.
bagaimana sih Kak, kalau menurut Kakak nih ya, bagaimana caranya kita menimbulkan jiwa nasionalisme kita yang saat ini kalau kelihatannya itu Kak, kalau menurut saya ya Kak, kayak sangat kurang begitu Kak, dan menurun begitu kalau menurut saya Kak. Bagaimana menurut Kakak Kak? Ya. Jadi terkait bagaimana meningkatkan jiwa nasionalisme, kalau pemahaman saya tentang nasionalisme itu mungkin seperti ini ya. Kalau nasionalisme itu adalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Kalau nasionalisme itu adalah bagaimana kita cinta terhadap negara kita, negara Indonesia, cinta terhadap tanah air. Nah, tergantung, apalagi tadi pertanyaannya bagaimana kita menimbulkan jiwa nasionalisme dari pemuda itu kembali Kak, karena menurun Kak. Betul. Kalau sekarang ya Kak. Betul. Saya lihat juga mungkin hari ini mungkin banyak faktor yang mungkin disebabkan karena bisa jadi karena juga perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat sampai hari ini juga salah satu, kalau menurut saya bisa menjadi salah satu penyebab bagaimana kurangnya kita terhadap cinta tanah air, karena kita bisa melihat saja contohnya sampai hari ini dengan adanya teknologi informasi kayak Instagram, Telegram, WhatsApp, kita bisa menjadi seluruh dunia. Iya Kak, betul. Kita bisa melihat apa yang dikerjakan di negara Jepang, kita bisa melihat apa yang dikerjakan orang di negara Korea Selatan, toh. Betul Kak. Apalagi semuanya kelihatan. Pemuda-pemuda sekarang, apalagi khususnya para ahwat-ahwat ini, kalau kulihat sih, kalau kuperhatikan juga kiblatnya sekarang ke Korea Selatan tuh K-pop apa semua. Jadi sebenarnya dari itu juga kita bisa melihat bagaimana jiwa nasionalisme dari pemuda-pemuda kita hari ini. Nah, tentunya dari setiap negara-negara itu kan berbeda juga berbeda juga jiwa-jiwa, berbeda lah apa yang dikerjakan di negara tersebut, berbeda apa yang dilakukan di negara tersebut dengan apa yang dilakukan negara kita. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan oleh negara-negara lain itu diikuti oleh oleh pemuda-pemuda yang ada di negara kita, sedangkan sedangkan hal tersebut itu bisa, kalau dibilang mungkin kita lakukan di negara kita, itu dibilang tidak berakhlak ataupun tidak toleransi ataupun tidak bisa dibilang tidak sesuai lah dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dengan ini bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap pemuda-pemuda yang lain. Tentunya ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah, dan juga yang paling penting itu disebut pemerintah, bagaimana mereka membatasi memfilter ya, betul, memfilter tayangan-tayangan ataupun informasi-informasi terkait dari negara luar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Kemudian juga tentunya yang tak kalah penting adalah bagaimana kita membentengi pemuda-pemuda hari ini yang mungkin kita bisa bilang agak jauh dari agama. Nah, karena tentunya kalau kita bilang, kalau misalkan pemuda hari ini jauh dari agama, ya itulah tentunya ada resiko ataupun bisa dibilang akhlak yang kurang baik lah bisa ditiru oleh pemuda-pemuda jika memang kita tidak berpegang teguh pada agama kita. Nah, tentunya dengan agama tentunya itu akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkin tentunya juga berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu untuk singkatnya sih. Iya Kak, jadi kalau yang saya tangkap tadi Kak, agama benar-benar sangat berperan penting ya Kak dalam bagaimana cara kita membentengi diri dari budaya-budaya luar yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita, dengan seharusnya kita mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi ya Kak ya. Selanjutnya Kak, terkait dengan tadi budaya luar seperti mungkin westernisasi atau budaya barat ataupun hedonisme yang hidup yang bermewah-mewahan Kak, gimana sih Kak caranya kita ini dengan budaya-budaya tersebut itu
malah bisa mendukung kita untuk Sumpah Pemuda ini sendiri, Kak. Maksudnya bagaimana caranya sih, Kak, kalau kalau dengan dampak tadi itu, dari dampak budaya luar itu bisa kita jadikan hal yang positif untuk mendukung Sumpah Pemuda ini, Kak. Ya, betul. Karena kan kalau kalau pandangan orang sekarang yang dia tanyakan hanya bagaimana sih menyikapi budaya dari luar yang berdampak tidak baik pada pemuda kita. Bagaimana kalau kita ganti pertanyaannya dengan bagaimana cara kita menggunakan budaya luar ini agar kita bisa mendukung arti dari Sumpah Pemuda itu sendiri, Kak. Mungkin Ya, itu, Kak. betul, betul juga yang kita bilang. Jangan sampai kan terkait tadi bagaimana westernisasi ataupun budaya asing yang masuk di negara kita bisa dibilang harusnya cukup deras sekali ya, bisa dibilang deras sekali, sampai mungkin anak kecil juga sudah merasakan bagaimana sih Iya, Kak, yang itu mirisnya. jadi memang ada dampak positif dan juga dampak negatif terkait masuknya westernisasi maupun tadi yang kita bilang apa namanya Hedonisme, iya, Kak. Kemewah-mewahan. ada positif dan negatif dari semua itu. Tentunya kalau berbicara tentang negatif, mungkin seperti yang tadi yang sebelumnya saya bilang, ada banyak yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan mungkin itu bisa difilter oleh pemerintah khususnya sebagai pihak yang paling berperan penting, dan juga mungkin agama tadi. Terus juga mungkin terkait sisi positifnya. Kalau saya terkait sisi positifnya mungkin saya berpikir dengan adanya westernisasi tentunya juga terkait kehidupan modern juga kita bisa lebih tahu terkait perkembangan teknologi. Nah, mungkin ada di negara-negara kita, misalkan teknologi yang tidak misalkan teknologi saja tidak ada di negara Indonesia, tapi ada di negara lain. Nah, tentunya dengan itu kita bisa tahu dampak positif dari westernisasi itu. Dan yang kedua adalah menurut saya westernisasi juga itu adalah kemudian adanya juga tenaga asing yang masuk ke dalam negara kita. Nah, itu adalah salah satu westernisasi di kalau tidak salah. Iya, maksudnya ke negara kita, baik sebagai pekerja ataupun sebagai investor. Nah, tentunya ada dampak positif dan negatif juga dengan itu. Mungkin kalau saya dampak positifnya adalah untuk negara untuk warga-warga asing yang memiliki pendidikan yang cukup baik, ataupun nilai pendidikan yang cukup baik. Misalkan ada yang menjadi dosen di universitas, ada yang menjadi tenaga pengajar, khususnya dalam bahasa asingnya, itu bisa kita menjadikan nilai positif terkait adanya westernisasi. Terus juga kemudian terkait teknologi, tentunya yang tadi saya bilang tidak ada diproduksi di Indonesia, kan diproduksi di negara lain kemudian masuk ke negara kita. Ini salah satu juga positifnya dari westernisasi, dan ada banyak lagi sebenarnya, tapi kalau menurut saya seimbang lah antara negatif dengan positif dari westernisasi itu. Nah, kemudian juga terkait hedonisasi. Hedonisasi sebenarnya tidak bisa juga kita lepaskan dari kehidupannya pemuda-pemuda kita hari ini ya, teman-teman, karena hedonisasi itu bisa dibilang juga berdampak dari westernisasi. Nah, hedonisasi itu kita bisa rasakan karena kita bisa melihat bagaimana budaya orang asing. Nah, orang asing misalkan pakai baju ini pakai baju ini di sana, kita mau juga pakai baju ini di sini, ternyata di sini harganya mahal. Iya, Kak. Nah, itu artinya kita berusaha bagaimana juga kita bisa mencoba pakai baju itu, artinya dengan mengeluarkan banyak uang, mungkin utang, mungkin bisa juga. Iya, Kak. Itu bisa kita beli, bisa kita pakai sesuai dengan apa yang kita lihat di luar. Nah, tentunya ada banyak dampak negatifnya. Terkait dampak positif dari hedonisasi, saya kira saya pikir tidak ada sih, kecuali orang-orang yang memang memiliki ekonomi yang besar, ekonomi yang mapan, ekonomi yang cukup. Kalau mereka melakukan nilai-nilai hedonisasi, saya pikir ya tidak ada salahnya. Cuman mungkin ya kita belajar lagi lah bagaimana kita menghargai juga orang-orang yang misalkan kehidupannya yang tidak setara kehidupannya kita. Mungkin kita bisa berbagi ataupun apa dengan mereka, sehingga setidaknya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan dalam kemewahan seperti itu sih.
Oh iya Kak, jadi sangat bagus sekali ya diskusi kita kali ini karena kita membahas tentang hal positif dari budaya-budaya luar yang bisa kita jadikan untuk memberikan arti sesungguhnya dari Sumpah Pemuda ini Kak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau yang positifnya kalau bisa dibilang juga terkait terkait ilmu pengetahuan ya, terkait misalkan juga seperti kayak ilmu farmasi kan banyak juga dari luar kalau nggak salah itu. Iya Kak, iya betul. Jurnal-jurnal yang harus sangat membantu luarnya. Apalagi dosen-dosen sekarang mintanya jurnal-jurnal yang baru. Iya Kak, dari Amerika, dari Eropa, jurnalnya. Keluarannya yang terbitnya 5 tahun terakhir itu bagaimana nih caranya? Kalau kan susah juga kalau misalkan di Indonesia cuma mungkin cari itu. Artinya nilai-nilai positif juga dari itu semua lah. Tinggal bagaimana filter tuh. Iya, seperti itu. Betul Kak. Iya. Kalau dari sisi farmasi itu sangat banyak sekali kan dari luar, karena dari luar itu banyak juga yang relevan Kak kalau untuk jurnalnya dan penelitiannya dan segala macamnya Kak. Iya Kak. Jadi kita lanjut Kak untuk bagaimana nih Kak, kan belakangan ini banyak demo kayak soal KPK yang kemarin Kak. Terus kayak masih banyak juga yang terjadi kerusuhan, dan itu dari pemuda dan pemudi kita sendiri, seperti mungkin tawuran Kak yang masih terjadi, bahkan di bangku mahasiswa masih ada yang terjadi, masih terjadi tawuran Kak, yang kalau menurut saya untuk sekelas mahasiswa itu sangat miris sekali Kak, karena kan kita sudah diberi gelar mahasiswa Kak. Jadi saya kira untuk hal seperti itu sangat tidak baik sekali untuk kita lakukan seperti kerusuhan seperti itu. Kayak gimana sih Kak pandangan Kak kalau misalnya peran pemerintah dalam menanggapi kerusuhan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi ini Kak? Kalau menurut kita Kak? Kalau menurut saya terkait bisa dibilang si peran mahasiswa ya, peran para pemuda-pemuda hari ini kayak seperti misalkan demo, kemudian ada yang terjadinya kerusuhan, tawuran. Sebenarnya bisa dibilang misalkan kita sebagai mahasiswa kadang kayak kita kobar-kobarkan bilang kita harus berdamai, kita harus bersatu, kita harus tidak boleh berpecah belah, kita harus satu suara. Nah, pada prakteknya kemudian kadang tidak terjadi seperti itu. Bahkan antar mahasiswa saja, antar fakultas, antar jurusan yang yang bercekcok terjadi. Sangat sering Kak. Ini sih tidak bisa terlepas juga dari yang namanya tentunya kepentingan lah. Pasti ada yang kepentingan, tidak ada kepentingan. Pasti adanya kepentingan di dalamnya hingga terjadi hal seperti itu. Nah, kemudian terkait bagaimana menurut saya terkait hal tersebut ya, bagaimana kemudian pemuda-pemuda hari ini melakukan demonstrasi, kerusuhan, saya kira itu tidak terlepas juga memang dari tujuan sebagai seorang pemuda, apalagi kalau pemuda tersebut adalah seorang mahasiswa, mereka sudah memiliki jiwa idealisme di dalam dirinya, yang kadang mereka berpikir saya harus memperjuangkan kehidupan rakyat, saya harus memperjuangkan kehidupan mahasiswa yang lain, saya harus memperjuangkan kehidupan rakyat jelata, rakyat miskin lah begitu. Jadi mereka kemudian mengadakan kayak seperti aksi demonstrasi, bahkan terjadinya kerusuhan pada akhir-akhir demonstrasinya. Nah, tentunya tidak juga dari kalau saya sih bilang komunikasi yang mungkin tidak terlalu baik antara pemuda-pemuda dengan apa yang diinginkan pemuda. Komunikasi tidak berjalan baik apa yang diinginkan oleh pemuda dengan apa yang direalisasikan oleh objek pemerintah dengan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemuda-pemuda ini. Nah, tentunya kalau seperti itu sih tidak bisa memang dihindari, apalagi kalau sudah berapa orang yang ikut, ada puluhan bahkan ratusan mahasiswa. Apalagi kalau sudah ada yang provokator juga, mungkin tidak bisa nih, agak susah dihindari seperti itu. Pernah juga saya dapat salah satu contoh waktu akhir-akhir jadi mahasiswa ada demo aksi. Ternyata ini dilandasi oleh sebuah kepentingan.
bukan maksudnya ini bukan atas dasar tujuan mahasiswa ini ingin agar kayak misalkan membela rakyat ataupun membela mahasiswa yang lain, tapi ternyata mahasiswa ini demo kenapa? Karena dia diiming-imingi uang gitu. Dia diiming-imingi uang oleh sebuah instansi agar bisa agar mereka melakukan demo kepada instansi yang lain agar terrealisasi apa yang diinginkan. Ternyata saya juga baru tahu ternyata hal seperti ini juga bisa dilakukan oleh ini. Artinya maksudnya hatinya juga bisa goyang lah. Iya, oleh tidak semata-mata memang mereka hatinya hanya untuk memang tujuan yang sesungguhnya, tujuan yang murni untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan mahasiswa yang lain. Nah, dari situ juga mungkin kita bisa belajar ya terkait peran pemuda hari ini. Apakah memang kita hadir hari ini hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri ataupun untuk kebutuhan orang lain? Nah, mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Apakah kemudian kita hari ini belajar untuk kebutuhan kita sendiri ataupun untuk kebutuhan orang lain juga? Mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa pikirkan bersama, karena setelah menjadi mahasiswa, saya pikir saya rasakan itu. Ternyata yang saya lakukan dulu sebagai seorang mahasiswa, ya ada banyak tidaknya juga saya dapatkan setelah lulus dari seorang mahasiswa. Ada banyak hal positif tentunya bisa kita dapatkan. Mungkin seperti itu. Iya Kak. Jadi memang kita harus betul-betul sebagai pemuda atau sebagai mahasiswa ya Kak, menempatkan betul-betul tupoksinya kita sebenarnya untuk melakukan sesuatu ya Kak ya. Jadi kita harus betul-betul melihat, dan sebagai seorang mahasiswa oleh kepentingan-kepentingan yang lain yang sebenarnya tidak harusnya kita lakukan sebagai seorang mahasiswa ya Kak ya. Ya. Oke Kak, untuk selanjutnya Kak, sekaligus mungkin pertanyaan yang terakhir nih Kak, penutup. Menurut Kakak nih Kak, dari pembahasan kita yang tadi Kak soal sudah sangat menyinggung aktualisasi dari nilai-nilai Sumpah Pemuda ya Kak ya. Menurut Kakak ini Kak, gimana sih Kak untuk kami untuk saya pun atau untuk kami semua para pemuda-pemudi ini untuk melevel upkan Kak nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini sendiri Kak, supaya kedepannya kami bisa betul-betul mengaktualisasikan Sumpah Pemuda ini Kak, nilai-nilai dari Sumpah Pemuda Kak. Ya betul. Iya, kalau menurut saya sih ataupun kalau menurut pandangan saya, teman-teman yang hari ini memang merasa dirinya adalah seorang pemudi, kemudian juga merasa bahwa memang Sumpah Pemuda ini harus jiwa Sumpah Pemuda ini harus juga diperjuangkan, harus juga kita miliki di dalam diri kita. Tentunya teman-teman juga harus sadar bahwasanya cara memperjuangkan Sumpah Pemuda hari ini tuh mungkin agak berbeda dengan zaman dahulu, bahwa kita harus berperang bawa senjata, meruncing. Namun bedalah sekarang bagaimana cara kita berjuang sebagai seorang pemuda dengan pemuda-pemuda dahulu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sekarang sebagai seorang mahasiswa ya, cara berjuangnya beda lah. Cara berjuangnya mungkin dengan belajar yang giat, ikut organisasi, mendapatkan informasi, mendapatkan relasi, mendapatkan teman-teman, mendapatkanlah ilmu-ilmu yang memang harusnya teman-teman dapatkan di saat muda, saat menjadi pemuda, sehingga nanti setelah di fase setelah melewati itu ataupun melewati fase itu, teman-teman bisa berpikir kembali, ternyata ya inilah yang saya dapatkan kemarin waktu saya jadi pemuda, yang saya merasa menjadi pemuda-pemudi itu pada saat itu. Nah, teman-teman juga harus berpikir terbuka lah, bagaimana bisa merealisasikan apa yang teman-teman dapatkan di bangku kuliah, di bangku organisasi. Tentunya ini adalah salah satu peran perjuangan juga lah, bisa dibilang seperti itu. Dan juga kemudian pastinya dalam organisasi seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan program kerja itu adalah juga sebuah perjuangan kalau sih menurut saya. Ya, betul. Nah, juga melaksanakan sebuah organisasi, melaksanakan sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi perlu banyak hal yang harus kita satukan bersama dalam
sebuah kelompok menjadi satu pemikiran yang baik, tentunya ini juga menjadi sebuah perjuangan batin perjuangan Iya batin Kak, sangat. pemikiran tuh dalam pemikiran. Iya. Ya, ini juga ya mungkinlah itulah salah satu perjuangannya teman-teman pemuda hari ini, bukan lagi bisa dibilang bukan lagi berperang angkat senjata, berperang angkat bambu runcing, bukan seperti itu. Jadi perjuangan kita hari ini adalah bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dari nomor 1 sampai sila kelima, itu semua kita bisa terapkan dalam kehidupannya kita, khususnya para pemuda. Setidaknya kita belajar lah bagaimana menerapkan sila pertama, khususnya dalam agama sebagai seorang muslim lah, misalkan melaksanakan kewajiban dan menjauhi sebuah larangan. Kemudian yang kedua adalah sebagai menjadi seorang manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan seterusnya sampai sila kelima. Tentunya itu yang harus kita pahami dan harus kita perjuangkan sih menurut saya sebagai seorang pemuda hari ini, karena tidak mudah tidak mudah mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, itu tidak mudah, karena seperti tadi banyak sekali tentunya dampak-dampak yang kita bisa bisa pengaruhi oleh berbagai dampak seperti tadi westernizasi. Mungkin itu caranya teman-teman yang harus bagaimana bisa melewati semua itu. Iya Kak. Oke baik Kak, terima kasih Kak untuk sarannya bagaimana cara kami melevel upkan nilai-nilai Sumpah Pemuda agar terrealisasi. Jadi yang saya tangkap tadi dari penjelasan dari Kak Wawan soal bagaimana melevel upkan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu, dan juga dari diskusi-diskusi kita tadi soal westernisasi atau hedonisme dan juga jiwa nasionalisme. Jadi untuk yang jiwa nasionalisme, semuanya pasti sudah sadar akan diri sendiri dari seorang pemuda bahwa dia yang akan menjadi harapan bangsa Kak ya. Jadi sudah pasti harus bisa menimbulkan jiwa nasionalisme itu sendiri dengan kesadarannya bahwa dia adalah pemuda bangsa Indonesia. Lalu untuk yang tadi itu soal dari budaya luar ya Kak ya, kita harus bisa bagaimana caranya betul-betul memanfaatkan budaya luar ini dari hal positifnya menjadi untuk merealisasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sendiri. Dan untuk yang tadi yang paling utama, sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa, pemuda dan pemudi yang berperan sebagai mahasiswa itu, tugas utamanya sekarang adalah belajar dan terus belajar, entah itu dalam akademik ataupun dalam organisasi, dan bisa nantinya untuk dibawa setelah selesai kuliah dan bisa direalisasikan saat sudah kerja misalnya. Dan itu sih Kak menurut saya untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Kurniawan untuk diskusinya. Ada kutipan Kak dari saya, dari Najwa Shihab, dari jurnalis Najwa Shihab, dia mengatakan, pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Dan ada juga kutipan dari Pramudia Anantatur, indahnya dunia ini jika pemuda masih tahu perjuangan. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih Kak untuk untuk podcast kali ini, untuk sharing-sharingnya Kak. Semoga nanti kita berjumpa di kesempatan lainnya Kak. Iya Kak. Saya akhiri Kak, terima kasih Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.